Baiklah, di sini saya yang pertama membahas tentang profesionalisme guru dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Kita ketahui dulu, ya, nah, yang dimaksud dengan profesionalisme. Profesionalisme adalah suatu kondisi, arah, tujuan, dan juga kualitas suatu keahlian dan juga kewenangan yang berkaitan dengan mata pencarian seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan guru profesional adalah guru yang mengenal dirinya sendiri, yaitu pribadi yang dipanggil untuk membimbing anak didiknya untuk belajar. Selanjutnya, karakteristik guru profesional. Karakteristik guru profesional ini terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, guru selalu membuat perencanaan yang konkret dan juga secara rinci yang digunakan sebagai pedoman dalam KBM. Yang kedua, yaitu guru berusaha menempatkan siswanya sebagai subjek belajar, guru sebagai pelayan, fasilitator, dan juga sebagai mitra belajar agar siswa dapat mengalami proses belajar. Yang ketiga, yaitu guru bersifat kritis dan juga tangguh dalam menghadapi kebenaran, dan juga guru bersifat inovatif. Yang keempat, guru juga bersikap dinamis dalam mengolah pola pembelajaran. Peran siswa digeser dari citra konsumen gagasan menjadi citra produsen atau pembangun gagasan. Selanjutnya yang kelima, guru juga berani menyikapi pihak lain tentang rancangan inovasi yang dilakukan dengan dokumentasi logistis dan kritis. Selanjutnya yang keenam, yang terakhir, guru juga harus kreatif dalam membangun ataupun menghasilkan karya pendidikan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk menjadi guru profesional. Yang pertama, tugas dan tanggung jawab. Seorang guru harus bertanggung jawab untuk mencari cara agar dapat mencerdaskan kehidupan anak didiknya dalam arti sempit dan bangsa dalam arti luas. Selanjutnya, seorang guru senantiasa meningkatkan kualitasnya dalam hal ini agar dapat meningkatkan keterlibatannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru. Dia harus memahami, menguasai, dan juga melaksanakan atau menggunakan sumber-sumber belajar yang baru yang ada di dalam dirinya. Selanjutnya, standar profesional di Indonesia. Guru yang memenuhi standar adalah seorang guru yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan juga memahami benar apa yang harus dilakukannya, baik ketika berada di dalam kelas maupun ketika dia berada di luar kelas. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu pesantren dalam tantangan globalisasi. Kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan globalisasi adalah suatu proses tantangan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batasan wilayah. Pada hakikatnya, globalisasi adalah suatu proses gagasan yang dimunculkan, kemudian ditawarkan, diikuti oleh bangsa lain, dan yang akhirnya berada di suatu titik kesepakatan bersama dan sebagai pedoman bersama bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia.
Selanjutnya, dampak globalisasi terhadap tradisi pesantren. Kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan pesantren adalah suatu lembaga pendidikan yang tertua di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan tradisi pesantren adalah segala sesuatu yang dipahami, dibiasakan, dihayati, dan juga dipraktekkan di pesantren berupa nilai-nilai dan implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk kebudayaan dan peradaban yang membedakannya dengan tradisi yang terdapat dalam lembaga pendidikan lainnya. Selanjutnya, pesantren dalam menghadapi tantangan globalisasi, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, dalam menghadapi kemajuan iptek. Pesantren pada saat ini bukan hanya mampu menguasai ilmu agama saja, akan tetapi juga menguasai ilmu-ilmu modern lainnya. Dengan demikian, pesantren tidak hanya bercorak pada tradisional saja, akan tetapi juga bercorak pada modern. Selanjutnya, dalam menghadapi budaya barat, lembaga ataupun dunia pendidikan diakui sebagai lembaga pendidikan yang paling efektif dalam membentuk karakter bangsa. Selanjutnya, dalam menghadapi persaingan bisnis pendidikan, pesantren yang berbasis pada motivasi keagamaan dan berbasis pada motivasi masyarakat, ia menghasilkan tugas utamanya, yaitu menghasilkan ulama, mendidik moral masyarakat, dan menanamkan tradisi Islam. Selanjutnya, dalam mengembangkan ilmu agama, pesantren menjadi tumpuan masyarakat untuk mendapatkan jawaban dari setiap permasalahan yang mereka hadapi, yaitu yang berkaitan dengan ajaran Islam. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pendidikan Islam holistik dan komprehensif. Yang dimaksud dengan pendidikan holistik komprehensif yaitu pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada peserta didik, tidak hanya secara intelektual, akan tetapi juga memfasilitasi perkembangan jiwa dan raga secara keseluruhan, sehingga tercipta manusia yang berkarakter kuat, yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa, dan juga mewujudkan manusia yang merdeka, sebagaimana diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu manusia yang utuh merdeka, yang hidup lahir batinnya tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Selanjutnya, landasan pendidikan holistik dan komprehensif. Yang pertama yaitu landasan normatif, yang mana landasan ini dapat dijumpai di berbagai ajaran agama dan juga berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Tuhan dan pembelajaran yang diberikan oleh para nabi. Selanjutnya yang kedua yaitu landasan filosofis, yang mana landasan ini dapat dijumpai pada penjelasan para filsuf sejak zaman Yunani kuno. Filsuf Muslim sampai saat ini yang mengemukakan tentang manusia yang seutuhnya. Selanjutnya landasan psikologis, yang mana landasan ini dapat digali pada teori yang terdapat pada psikologi belajar. Selanjutnya yaitu landasan sosiologis, yaitu ilmu yang di dalamnya
mengemukakan tentang sekumpulan manusia yang berada. Disebut teori yang memiliki tujuan dan cita-cita bersama, serta berinteraksi dan juga berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu landasan kultural, yang mana landasan ini membahas tentang kehidupan manusia ditentukan oleh sistem budaya yang dianutnya, yakni nilai-nilai yang dianggap luhur. Yang keenam yaitu landasan manajemen mutu terpadu, yang mana landasan ini melihat seluruh aspek yang terkait tentang fungsi manajemen. Yang ketujuh yaitu landasan filsafat keilmuan, yang mana landasan ini mengkaji tentang dimensi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Yang kedelapan yaitu landasan ideologis, yang mana landasan ini pandangan dan cita-cita yang mendalam pada sistematik yang digunakan sebagai kerangka konseptual dalam melaksanakan usaha yang dilakukan. Selanjutnya yang terakhir yaitu yang kesembilan, landasan konsep insan kamil, yang mana landasan ini dapat dijumpai pada paham tasawuf, yang mana dijumpai pada pemikiran Al-Jilli. Selanjutnya konsep pendidikan holistik komprehensif. Kajian yang bersifat akademis, pendidikan holistik komprehensif sesungguhnya telah lama dilakukan di Barat, sedangkan di Indonesia kajian tersebut secara akademik belum banyak dilakukan, walaupun dalam ucapan dan kebijakan sering disinggung. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang demokratisasi pendidikan dalam perspektif Islam, yang mana menurut Profesor Dr. Soedijarto, yang mana beliau merumuskan bahwa yang dimaksud dengan demokrasi adalah suatu konsep politik yang mengandung pengertian tentang sistem politik yang menganut pemahaman penyelenggaraan pemerintahan negara, yang pemerintahannya dalam menyelenggarakan administrasi persetujuan yang diperintah. Sedangkan yang dimaksud dengan demokratisasi pendidikan adalah pemberian kebebasan yang terbuka bagi setiap individu untuk memperoleh pendidikan yang layak sesuai dengan ketentuan yang konstitusional tanpa adanya diskriminasi apapun. Selanjutnya tentang demokrasi pendidikan dalam Islam, yaitu mempunyai dua pandangan. Yang pertama yaitu pandangan teologis, yang mana pandangan ini menjelaskan bahwa demokrasi pendidikan bukanlah sekedar anjuran, akan tetapi ia merupakan sesuatu yang bersifat imperatif dan perintah. Adapun pandangan yang kedua yaitu pandangan historis, yang mana pandangan ini memaparkan fakta-fakta kesejarahan yang membuktikan eratnya kaitan antara Islam dengan demokrasi pendidikan. Selanjutnya, pembelajaran demokratis dalam pendidikan Islam. Pembelajaran yang demokratis adalah pembelajaran yang di dalamnya terdapat interaksi antara guru dan siswanya. Pembelajaran demokratis juga merupakan
pembelajaran yang dibangun untuk mewujudkan lingkungan yang kritis, aman, dan menghidupkan dialog dan keikutsertaan bagi seluruh pihak. Sedangkan metode pembelajaran demokratis yaitu memiliki landasan Al-Quran dalam surah As-Saffat sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim dan juga anaknya. Pembahasan selanjutnya yang terakhir yaitu tentang humanisasi pendidikan Islam. Kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan humanisasi pendidikan yaitu suatu proses pendidikan yang ditujukan untuk pengembangan potensi-potensi peserta didik sebagai manusia seutuhnya, sehingga peserta didik dapat berkembang baik menuju ke arah kesempurnaan. Pengertian lain yaitu humanistik juga merupakan upaya untuk menyiapkan generasi yang cerdas nalar, cerdas emosional, cerdas spiritual, bukan menciptakan manusia yang kerdil, pasif, dan juga manusia yang tidak mampu mengatasi persoalan yang dihadapi. Selanjutnya, hakikat manusia dalam Islam, yang mana dalam hal ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, sebagai hamba Allah. Manusia wajib mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan cara mematuhi segala perintahnya dan juga meninggalkan segala larangannya. Yang kedua yaitu sebagai An-Nas. Di dalam Al-Quran, manusia disebut sebagai An-Nas karena lebih cenderung kepada hubungan manusia dengan manusia lainnya di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu sebagai Al-Insan, yang mana dalam hal ini lebih merujuk pada kemampuan menguasai ilmu dan pengetahuan dan juga keterampilan dalam berbicara. Yang keempat yaitu sebagai Bani Adam. Islam memandang manusia sebagai Bani Adam, yaitu untuk menghormati nilai-nilai kebudayaan dan juga merujuk pada masyarakat. Yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai makhluk biologis. Manusia memiliki fisik dan raga dengan cara melakukan aktivitas fisik, tumbuh dan memerlukan makanan, berkembang biak sebagaimana dengan ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Selanjutnya tentang dimensi-dimensi pendidikan humanistik. Sedangkan yang dimaksud dengan dimensi humanistik adalah suatu kajian tentang segi-segi kemanusiaan